Ihnen membantu kami dalam teater ini. Bevor die Vorstellung genießt, möchten wir uns bei den Schülern der 9. und 10. Klasse bedanken, die uns in diesem Theater unterstützt haben. Cerita dalam teater ini adalah tentang seorang pria yang mencoba menjalani kehidupan normal dengan keluarganya. Tetapi setelah kejadian yang menyudutkan, semuanya mulai runtuh. Die Geschichte in diesem Theater handelt sich von einem Mann, der versucht, mit seiner Familie ein normales Leben zu führen. Doch nach einem schockierenden Vorfall endet sich sein Leben. Will er sich erholen? Ist seine Familie wirklich real? Lass uns die Show genießen. Mari menikmati penunjukannya. Selamat siang, apa kabar? Saya Jung, UTBK dari Jung Mati. Teman di sini, bukan hanya teman sih, saya juga pernah panggilan, ya boleh bertamu. Saya mengikuti keluarga ini sejak 3 tahun dan sejak 2 tahun memasuki panggilan. Kemudian itu anak yang lucu, imut-imut, mesin. Jadi saya benar dengan dia. Dia juga datang sama saya sih. Sudah senang, ya saya selalu ketemu sama dia. Dia seperti anak saya sendiri. Sekarang benar itu sama diri dengan yang benar. Kalau begitu, ya saya harus mengikuti dia. Dia emang agak berbeda. Sejak kecil memang tinggi imajinasinya. Jadi dia pikir pekerjaannya dia itu aging and managing director. Itulah. Padahal dia mau bilang musik juga loh. Ini selesai. Sekarang, saya harus memiliki teater pelajaran. Pelajaran teater udah hari ini kan. Kecelakaan. Hari ini kejadiannya. Aku baru diberitahu dan barusan mereka kecelakaan mobil Kirana. Oh, begitu tiba-tiba beritanya. Aku turut bersedih, Dila. Kamu makan juga kan? Terima kasih. Tapi aku tidak selamat. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Habiskan saja teh jika kau bisa ya. Hangatnya mungkin akan bisa membuat lebih tenang. Kirana, terima kasih. Kamu selalu ada untukku. Ya, aku tahu selalu
Karena Tuhan, Kak. Gimana anak-anak? Mereka sudah tidur. Kalau bisa, kau beristirahatlah juga Dilan. Kau pasti lelah. Aku mau duduk di sini dulu sebentar. Kira tidur Kirana, kau pasti sudah lelah. Tidak, aku tidak lelah kok. Tidak apa-apa. Aku bisa menemanimu di sini jika kau mau. Tidak apa-apa kok. Aku memang pasti mau di sini dulu. Tengoklah anak-anak kita, aku jangan sampai mereka ketakutan ya. Janganlah kau berpikir yang aneh-aneh. Aku yakin orang tuamu menyayangimu hingga akhir hayat mereka. Kau adalah seorang suami dan ayah yang baik. Iya, aku tahu itu. Apa ada terjadi? Ya, aku udah Tuhan kan semua. Seharusnya aku tidak membentak mereka, tapi mereka selalu membuat aku kesal. Setiap kali aku ketemu mereka selalu nyatakan ketidaksukaan mereka kepada Kirana, istriku, namun juga kepada anak-anakku. Ya, waktu kecil mereka selalu baik kepadaku, tetapi setelah menikah aku tinggal sama dengan keluarga aku sendiri. Tidak ada lewat apa ibu menangis di taman memintakan aku untuk kembali ke rumah dan memintakan aku untuk meninggalkan Kirana. Ya bagaimana aku tidak mentak mereka saat mereka di sini. Sekarang aku dibuat senyawa oleh mereka. Seharusnya aku tidak mentak mereka, tetapi mereka selalu membuat kesal. Seharusnya aku bisa menjelaskan. Seharusnya aku bisa menjelaskan masalah kita dengan cara baik. Mereka juga sudah tua dan seharusnya aku bisa menjelaskan kepada mereka. Biar bagaimana mereka orang tuaku yang membesarkan aku dengan cara baik. Oh, apa yang aku sebutkan sekarang kata sama 3 pun juga tidak sempat mengucapkan. Ya Allah, Gusti, ampun. Jatuh hati aku mati. Ya, tahu, jujur. Tuhan mau ngapain Tuhan? Tuhan, tidak, jangan dekati. Kalau kayak gitu sih, kalau kakinya sudah mau gitu, dua hujan, nanti masuk angin. Yuk, masuk. Tidak. Pak ini yang berhenti. Aku lelah. Kalau sampai sini, tak berhenti. Yuk, masuk. Yuk. Tidak. Pak ini tidak berhenti. Bapak sudah meninggal dunia. Kecelakaan. Boleh sabar. Boleh dan yang besar meninggal. Apa saja apa saja. Pak De, jangan. Pak De, kenapa ini Pak De macam kenapa Pak De mau ini sekarang? Ya, habis itu bagaimana? Soalnya yang itu sudah meninggalkan saya. Sekarang kemudian mau obat. Ya sudah daripada saya di sini bersendiri. Tidak. Yuk, obat. Tidak Pak De. Nyebut. Gusti, maafkan aku ini. Tuhan benar. Ya Tuhan benar. Tapi Tuhan juga dengan dia. Nanti kasihan keadaan anak-anaknya.
baik dengan sama juga juga istirahat dulu ya. Astaga, Kilan! Apa yang terjadi? Ngapa mau basah kayak begini? Aku lagi mau jangan tinggalkan aku ya. Tidak, aku akan selalu bersamamu, juga bersama anak-anak. Kami sangat mencintaimu. Kau adalah suami dan ayah yang baik. Ya, gimana tinggal mereka sayangku. Jangan sampai mereka ketakutan lagi ya. Kau yakin sudah lebih baik? Tidak apa-apa tinggal lagi. Tolong ya, selalu sertakan kami dalam pikiran. Ingatlah bahwa kami sangat membutuhkanmu. Iya, aku masih mau di sini dulu. Aku tidak apa-apa. Nah, ini si Pak datang. Ya Tuan, saya sudah siapkan nama anak biar di olahraga jadi sekali lagi. Coba cuma kurangnya. Kalau belum makan, ya, itu maunya ayam sama anak ini kecuali dan anak jangan lupa baju ganti ya. Nanti kalau enggak sangi. Baiklah. Terima kasih Pak De. Kau dan Kirana tahu paling baik untukku. Kasian banget tuh Tuan Ilan, tapi masih penting dia bisa berpikir dan nyebut. Tuan ayah yang terhormat, memang susah ya jadi orang tua. Sekarang udah berapa sih? Sepertinya sudah jam malam sekali. Lama-lama saya juga ngantuk. Istirahatlah tidak? Aduh, hari ini pemakamannya bisa lancar. Lancar juga cerah. Ya, tamannya juga indah dan bersih. Pilihanmu bagus juga. Papa dan mama pasti sudah tenang di sana. Kapan anak-anak pulang? Masih lama. Sampai Ika berjanji untuk mengantar mereka pulang nanti malam. Biarlah mereka bermain bersama sepupu mereka untuk meredam kesedihan mereka. Ya, seenggaknya saja aku mengantar kesedihanku. Makanya beristirahatlah. Kau pasti lelah. Wajahmu juga pucat. Tidak apa-apa kok, aku memang masih mau di sini. Pergilah, Kirana. Kau pasti lelah. Aduh, repot. Banyak-banyak gimana dari orang lain. Baju anggur. Ya apa terbangkan? Wah, ada ikan. Mau coba deh. Wih, enak sekali. Ini juga gede banget. Wah, kalau saya pakai ini enak deh. Saya tidak pernah harus masak lagi. Memang sedih. Tuan yang bisa bikin dalam. Saya sedih sekali. Hati saya hancur. Hati memang hancur.
Tapi ya lu masih butuh makan lah. Apalagi kalau orang itu kesedihan itu seperti setan yang diboleh diharapkan, yang diboleh kan masuk, kan tidak berlarut-larut, nanti malah stres, depresi, pahit kan? Masa enggak? Ya ampun, Sudahlah Pak Dek. ya ampun gimana? Masuk begitu. Tidak, aku sudah dengar semuanya. Kenapa Tuhan? Pak Dek bodoh ya. Aku sudah dengar semuanya yang tadi Pak Dek katakan. Aku ada lama sedih, tapi aku udah pulih, tidak buta. Tadi Pak Dek tadi cuma makan pakai tangan lain. Hah? Bukan begitu Tuhan, saya malah sedih sekali. Kalau sedih, kenapa Pak Dek itu tidak kasih walau sedikit? Mana? Saya kan yang menolong Pak Lihat saya kemarin. Aku kan di pemakaman. Bukan Pak Dek yang menolongin itu semuanya. Itu dari kemarin Pak Dek cuma mengatur makanannya. Tapi itu Kirana yang mengatur semuanya. Itu juga Tuhan, aku manusia, butuh makan, butuh minum, seperti tamu-tamu lain. Masa tamu-tamu tidak diperbolehkan makan minum? Allah, Pak Dek ini payah. Memang sudah berapa lama sih Pak Dek mengikuti keluarga kami? Masa setelah Bapak Mama meninggal, Pak Dek biasa saja? Mana rasa empatinya? Mana? Tuhan tega menundui Pak Dek tidak tidak. Aku kan yang merawat Tuhan saat kecil. Iya, aku tahu itu juga. Tapi orang tua yang juga merawati aku dari kecil. Mereka juga kasih Pak Dek pekerjaan dan tempat tinggal. Jadi Pak Dek itu berutang budi kepada mereka. Pak Dek berutang kepada mereka. Kenapa setelah Bapak dan Mama meninggal, Pak Dek kayak gini aja? Ya juga. Aku sedih sekali, tapi ya masih harus ya pertanyaannya harus diurut terus. Ada itu cuma ya harus bekerja juga masih. Aduh, Pak Dek ini payah banget, Om. Maaf. Pak Dek ini pasti tentang mereka sampai mereka di sini kan? Saya tidak pernah meminta kepada yang besar. Bohong! Pak Dek itu pasti tentang mereka sampai mereka di sini kan? Semuanya sama jelek, bukan? Sah? Sembarangan. Pak Dek itu jangan sembarang bicara. Pak Dek itu jangan. Pak Dek harus. Tolong. Pak Dejung dan aku segera memanggil ambulans. Kau sempat membuat kami khawatir karena kau sudah 2 minggu koma. 2 minggu? Ya, sejak di pemakaman
Oh iya, sekarang aku mulai mengingat sepertinya aku bertengkar dengan Pak Dejo. Tapi tentang apa ya? Itu tidak penting. Sekarang bagaimana perasaanmu? Aku masih merasa berat seperti batu besar di balik aku. Kepalaku juga sakit. Masa aku sudah dibuat pingsan tidak sadar. Rasanya aku baru bertengkar dengan Pak Dejo tadi. Ya, kau terbalik di sini selama 2 minggu. Anak-anak selalu mengunjungimu. Tapi aku tidur di sini. Pak Dejo juga sering mengunjungimu kok. Kau jangan marah padanya lagi ya. Dia menyayangimu bagaikan anaknya sendiri. Iya, waktu itu sekarang Pak Dejo itu adalah pengganti orang tuaku dan kalian itu juga adalah sebagai kekuatanku. Jangan meninggalkan aku ya. Tidak kok, aku akan selalu bersamamu, juga bersama anak-anakmu. Baiklah, aku pun begitu. Baiklah kalau begitu, aku akan memanggil dokter untuk mengecek keadaanmu dan setelah itu aku akan menjemput anak-anak dan membawa mereka ke sini ya. Baiklah, aku mencintai. Beneran Pak? Ini beneran? Ini siapa Pak? Dokternya di mana? Nggak tahu. Pak dokter, Pak suster, kalian sudah bangun. Ya dulu sama ayah. Ngapain Bu? Jangan. Ada yang sakit. Pak dokter, Pak suster, tolong. Kalian sakitan. Pak dokter, Pak suster. Ini mukjizat. Dia tahu nggak kapan dia mau? Sekitar 15 menit lalu tadi Kirana di sini dia sedang menjumpai anak-anak. Sejauh ini suara kan Bapak normal, bagus sekali. Coba jangan bergerak ya Pak. Pada jawab tolong diperhatikannya. Apabila masih harus tinggal di rumah sakit selama berapa hari untuk dipantau. Jika sudah semua konstan membaik, maka awal dibawakan pulang. Supaya Bapak sembuh, Bapak Jalan masih harus disiplin makan makanan bergizi dan selalu berpikir positif. Suster akan terus bersiaga. Selain itu, Pak Dejo juga rutin menjaga Bapak, kan? Tahu nggak? Nanti Kirana istriku akan membantu kita juga. Kirana istri Bapak, Iya, benar dia istriku. Dok. maksudnya bagaimana? Pak Dejo, nanti dokter itu akan datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Saya pergi dulu sekarang ya. Baiklah, terima kasih dok. Sampai jumpa. Tahu. Senangnya apa? Bisa berapa lagi? Apa kabar kalian? Kami sangat takut sewaktu Bapak masuk rumah sakit. Ya kan tadi? Iya, bisa sampai selesai tidur. Oh, Pak, kan biasanya Papa membacakan cerita sebelum tidur. Oh iya, maafkan bapak. Sebentar lagi papa bisa keluar dari rumah sakit ini dan kita bisa bersama lagi di rumah. Oh, Asik, lekas semua ya Pak. Itu sudah ya anak-anak. Bapak kalian butuh istirahat. Coba kalian ke kantin dulu bersama Pak Dejo. Kalian bawa SM kan? iya. Pak tolong ya antarin mereka ke kafeteria jadi mereka bisa beli es krim ya. Baik, Pak. Kenapa Pak nangis? Saya hanya
saya bersenyum karena kalian bersenyum lagi. Baik, bentar aku mau selesai. Baiklah, terima kasih. Tentu mereka saya menunggu untuk Pak De. Tolong ya. Baik, Tuan. Pak, sejak kapan Padilan mulai berhalusinasi tentang keluarganya? Maaf ya dokter, maaf kalau saya tidak bisa tahu dari awal bahwa dokter sejak kecil memang sudah halusinasi. Kira-kira Pade tahu alasan mengapa Padilan mulai berhalusinasi tidak? Ya juga, dokter. Sejak kecil Tunggal memang suka menyenangkan cerita dan bermain sendiri. Jadi sejak dia bercerita cerita asal-asal juga saya hanya mengikuti dia. Orang tuanya tidak bereaksi. Tuan yang besar dulu memikir itu hanya lucu. Kemudian berbicara tentang teman-temannya tidak ada. Mereka juga memikir itu hal yang kecil karena dinamik hasil tua ini memang akan hilang kalau nah, waktu SMP SMA memang dia. Tapi tiba-tiba pas dia sudah dewasa, dia ingin memperkenalkan calon istrinya dengan Kirana kayaknya. Tuan yang besar mencoba menghilangkan kebahagiaan bahwa ini dan Kirana memang tidak ada, tapi sia-sia. Mereka juga takut membawa dia ke rumah sakit karena takut ya mau di depan tetangga. Mereka bersempat berbicara tentang hal ini sebelum mereka ya sebelum bisa menjadi kecelakaannya. Kalau Bapak bagaimana menyikapi halusinasi terbarunya ini tentang siapa? Kirana, istrinya, serta anak-anaknya. Ada 2 ya? Iya, tadi dan Nona dia. Saya sebenarnya memang mengikuti biasa-biasa itu karena dulu sebelum mereka dia punya halusinasinya dan dia kesepian sendirian sedih juga. Jadi masih lebih bahagia ya saya juga bahagia saja. Pade, kalau boleh saya memberi saran, sebaiknya Pade Jun tidak usah lagi mengikuti halusinasinya Bapak Dilan, agar beliau dapat membedakan antara kenyataan dan mimpinya. Jika Pade terus mendukung halusinasinya, beliau akan berpikir bahwa halusinasinya adalah kenyataan. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi Pak Dilan, gimana masuk? Oh ya. Pak De juga sini ya. Kirana juga ikut. Dan anak-anak lagi di sekolah. Iya. Pak Dilan, bagaimana keadaan Bapak? Ya, baik sekali. Aku dengar bahwa aku bisa keluar dari rumah sakit ini kan. Aku tak sabar bisa dengan keluarga aku lagi. Mengenai itu, Ya, Bu Dokter. berdasarkan hasil observasi selama seminggu ini dan juga hasil pemeriksaan saya terhadap Bapak, saya harus menyampaikan kepada Bapak Dilan bahwa Bapak mengidap penyakit skizofrenia. Skizofrenia, halusinasi apa Dok? Iya, penyakit yang menyebabkan Bapak
kamu saja. Iya, ada saja Bu Dokter. Aku kan ada di sini. Kenapa aku dibilang tidak ada? Dok, Kirana jadi istri saya. Nih, perhatikan perempuan tercantik bermata indah. Kirana istri saya, Dok. Selama ini Bapak hanya berbicara sendiri. Bagaimana kalian semua tidak bisa lihat Kirana? Istriku. Pak Dek, katakan kepada dia bahwa dia buta. Masa dia tidak bisa lihat Kirana? Sus bisa lihat kan? Maaf Pak, Bapak kesini untuk menemui saya. Tidak. Biar bagaimana kalian semua tidak bisa lihat Kirana? Kirana, jangan nangis. Mereka sekolah lagi. Mereka jasa untuk memikirkanmu. Sama seperti mana Pak? Menikahimu dulu. Mereka tidak menikahimu, juga tidak menikahi anak-anak kita. Tidak. Aku tidak akan biarkan kalian untuk menyakiti keluargaku. Pak Dek, katakan, apakah aku ada satu istri dan dua anak? Jujur Pak Dek, katakan. Ampun Tuhan. Pak Dek, kau punya anak. Kalian benar penjahat. Tuhan, coba tenangkan dulu diri Bapak. Tidak, aku tidak mau tenang. Berhenti. Jadi semua ini cuma mimpiku saja. Ini ternyata. Bapak harus melepaskan mereka. Ini juga untuk kebaikan Bapak. Tidak, aku tahu balik nyata. Jangan sentuh aku. Anda harus tenang Pak. Berhenti berbohong, dok. Kau bisa tolongin aku kan? Tolong biarkan aku bisa bangun. Maaf Pak, mari minum obat dulu ya. Terima kasih, Sus. Sayang, kamu baik-baik saja. Sepertinya saya baik-baik saja kok. Baiklah kalau begitu, tidurlah kembali. Selamat malam sayangku. Kepada diriku sendiri tak bisa ku tertidur lagi.
9 dan 10. Das war unser Theaterstück. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Jetzt möchten wir euch unser Theatergruppe aus der 8., 9. und 7. Klasse vorstellen. Gesturnya sebagai pemeran Dilan dan penata dokumentasi. Masuklah sebagai pemeran Kirana. Kianu sebagai pemeran Pak Tejung dan penata bendahara. Sari sebagai ketua penata kostum. John sebagai pemeran Dani dan penata panggung. Yunjun sebagai pemeran Dila dan penata rias dan dokumentasi. Dan saya sebagai ketua penata rias dan penata dokumentasi. Claire sebagai pemeran suster dan penata musik dan efek suara. Rashid dan Russell sebagai penata suara. Samantha sebagai ketua penata panggung. Jessica sebagai pemeran Dr. Eva dan penata panggung. Yunkin sebagai penata panggung. Alex sebagai pemeran Hafil dan penata panggung. Alia sebagai penata cahaya. Dan Selin sebagai sutradara dan penata kostum. Aisyah sebagai penata kostum dan pembina akting. Ina sebagai penata kostum. Dan terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yofi, pembimbing produksi yang melakukan pembimbingan penatasan. Terima kasih Bu Yofi. So, thank you very much, grade 8, and also to the other students and to Miss Novi for this really, really sad and touching play you presented today. Thank you very, very much. You can clearly see how much work, effort, and passion you put into this. We really enjoyed it and would like to express our thanks for that. And okay, Miss Novi. Thank you very much, students, for your hard work. Give them again a big applause. And before you all leave, I just would like to mention that we today had the open house in the kindergarten and preschool area, and there is lots of cake and sausages left over. So if you would like to go there and get some cake or food for later this afternoon, you are very welcome to do that. Okay, and also big thanks for the staff, Pak Dayat, Pak
project. Thank you so much. And also thank you for everyone who was here. I hope we'll see each other again next year. Thank you.